Dan oke sob semuanya, waktunya kalian menyaksikan konten serunya sepak bola bersama gua Nonoy. Tetapi sebelum gua mulainya konten serunya sepak bola edisi atau tayangan kali ini, gua mau mengingatkan untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share demi kemajuan channel ini. Oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini, Persib Bandung menolak menyerah. Persib Bandung menolak kalah dari saat bermain ke kandang Bayangkara FC. Kita tahu sendiri Persib Bandung dalam waktu 24 jam sempat tergusur dari puncak klasemen setelah Borneo mendapatkan 3 poin plus, tetapi saat karena kan pertandingannya selang sehari dari pertandingannya Borneo, saat Persib Bandung memainkan laga lawan Bayangkara yang babak pertama, I'm sorry fansnya Persib Bandung, gua harus bilang Persib bermain dengan ceroboh, Persib bermain dengan jelek, Persib bermain dengan dengan kurang baik. Ya itulah, kalian pilih sendiri kata yang tepat yang mana, karena Bayangkara babak pertama berhasil mendominasi permainan di babak pertama, khususnya sampai 2-0 aja sih sob, oke. Dan Bayangkara menurunkan formasi dengan 4-3-3, sedangkan Persib dengan formasi andalan 4-2-3-1. Di sini Bayangkara bermain lebih cerdik, lebih cermat di babak pertama ya, sampai unggul 2-0 tersebut. Terutama trio lini serangnya, Privat Barga, CDB, sama satu lagi siapa tuh strikernya, lupa lagi gue namanya, striker utamanya. Dan Bayangkara mencetak gol cepat lewat CDB dengan bagus sekali membuka ruang, CDB dengan bagus sekali menempatkan posisi, dan dengan cermat pemain lini tengah Bayangkara FC mengalirkan bola melihat CDB yang posisi kosong. Pertandingan baru berjalan 5 menit dan CDB mengeluarkan ulti skill individunya yang menarik dan berhasil menarik perhatian pemain Persib Bandung. Sampai 3-4 pemain Persib Bandung dibuat terfokus kepada pergerakannya CDB aja, sehingga tidak pemain Persib Bandung kurang fokus terhadap pergerakan pemain-pemain Bayangkara yang lain, Privat Barga ataupun si strikernya, sehingga si strikernya utama ini, target man-nya ini berhasil mendapatkan atau melakukan pergerakan tanpa bola yang bagus, sehingga si DB tinggal membuat passing membelah aja, dan 1-0 untuk Bayangkara. Bayangkara unggul 2-0 setelah kebalikannya nih, strikernya ini dia mendapatkan bola reaksi football, counter attack, dan dia menarik 2-3 pemain Persib menahan, mengontrol bola, dan dan CDB melakukan pergerakan tanpa bola. Ketika CDB muncul pas banget momennya di passing, dan itu murni nggak offset, dan sebetulnya sontekan CDB pertama mampu dihentikan udah di tepi Teja Pakualam, lalu bola keduanya ya udah Teja Pakualam juga udah nggak bisa berbuat apa-apa, dan gol untuk Bayangkara FC 2-0. Benar-benar transisi menyerang ke bertahan Persib dimanfaatkan oleh Bayangkara FC. Minimnya, jeleknya support pemain Persib juga dimanfaatkan oleh Bayangkara FC, baik itu zona defense segala macam, yang Persibnya di babak pertama gue bilang sampai unggul 2-0 itu bermain buruk. Bahkan ada peluang lagi digagalkan sama Mark Lok melakukan sliding block di depan gawang Persib yang udah kosong, yang Teja Pakualam udah tertinggal, udah jatuh, sama Mark Lok berhasil dihentikan. Privat Barga kalau nggak salah yang nyaris untuk mencetak gol kembali, dan Privat Barga yang bekerja sama CDB juga, sontekannya masih menyamping di kanan gawang Teja Pakualam juga. Ini dari babak pertama, dari awal babak pertama, lini tengah Bayangkara dan lini depan Bayangkara harus diapresiasi, tepuk tangan dulu sob. Terutama lini tengah Bayangkara yang menghentikan
tiga pemain pintarnya Persib, Adam Alis, Tom Haye, dan Mark Lok, benar-benar passing-passing, trupas-trupasnya dibacain, benar-benar bisa dihentikan, benar-benar bisa diblok bola-bolanya dari tiga pemain Persib itu. Ketika ada satu orang untuk mau merebut bola, dua orang cover cover passing dari pemain-pemain Persib tersebut, dan itu menjadi kunci nyata ketika Bayangkara bermain bagus di awal-awal babak pertama sampai pertengahan babak pertama gitu. Tertinggal 2-0, tentunya Persib yang terlecut mentalnya. Gua juara bertahan, gua nggak mau kalah, gua mau juara 3 kali berturut-turut khususnya di musim ini gitu. Dan Tom Haye yang apa ya, yang melucuti semangat rekan-rekannya. Ada sutan dari Tom Haye yang apa ya, hal bola setengah poli berhasil dihentikan oleh kipernya Bayangkara. Kipernya Bayangkara juga di babak pertama harus apa ya, harus diacungin jempol, 2 jempol untuk kiper Bayangkara di penampilannya di babak pertama, mampu menggagalkan 3 peluang penting Persib di babak pertama. Terus yang sutan dari Andre Jung juga, karena Tom Haye juga bagus menarik perhatian defense-nya Bayangkara FC, dan bolanya berhasil ditepis kembali oleh siapa, Dika Bayangkara atau siapa ya nama kipernya Bayangkara tersebut, lupa lagi gua namanya, atau bukan, atau satu lagi tuh namanya ya, pokoknya itulah gua lupa. Tetapi gua mau mengapresiasi juga tuh kiper Bayangkara ini. Ada tuh dulu sempat kalau nggak salah pernah mendapat panggilan timnas dulu 2018 atau 2017 gitu, lupa kalau nggak salah, apa 2016, pokoknya lama deh gitu kalau nggak salah. Balik lagi ke permainan, terus ya defense-nya Bayangkara emang dari babak pertama, terutama setelah Bayangkara unggul 2-0 ini, langsung timbul pertanyaan nih. 2 kali atau 3 kali ada salah antisipasi bola, bahkan 1 kali antisipasi bolanya itu fatal. Bola udah mau keluar, kan Tom Haye habis ngesut digagalkan tuh sama kiper Bayangkara tuh. Sama kiper Bayangkara. Gua ingat nih muka kiper Bayangkara tapi lupa namanya, sorry ya Sob ya. Kan dia mau ngesut bola mentahannya tuh mau keluar lapangan gitu. Malah diambil, malah dipasing lagi ke pemainnya Persib gitu. Untung bolanya syutingannya terburu-buru, tergesa-gesa, melebar gitu khususnya Persib nih. Ini terutama center back-nya Bayangkara yang sebelah kiri nih, bukan yang botak, yang satu lagi. Itu benar-benar tanda kutip gregetan gua, kayak kurang banget yang satu lagi yang botak bermain bagus gitu kan. Tapi yang satu lagi nih gregetan gua, benar-benar kurang banget ngelihatnya. Terus ya di akhir-akhir apa namanya, babak pertama menuju akhir-akhir babak pertama yang Beckham dijatuhkan di kotak penalti juga. Kalau menurut gua karena Beckham udah melakukan syutingan lebih dulu, mungkin ya menurut wasit juga ya perhitungannya seperti itu, makanya tidak ditunjuk titik putih karena bola sudah lebih dulu disuting oleh Beckham, dan emang syutingannya itu bisa ditangkap atau dijinakan dengan baik oleh kiper Bayangkara juga. Shoot powernya nggak begitu kencang, barulah ada kejadian tabrakan. Memang di situ ada benturan. Mungkin kalau kejadiannya momennya lebih cepat, menurut wasit ya, dugaan gue menurut wasit itu bisa dijadikan foul penalti juga. Tapi mungkin pertimbangan wasit karena Beckham sudah melakukan shooting tersebut, mungkin kan ada kalau nggak salah ada cek VAR juga tuh. Apa namanya? Gue lupa golnya Persib yang pertama. Duh, gimana ya gol Persib yang pertama? Gue nginget-nginget dulu. Gue nginget-nginget. Bukan itu golnya. Oh, golnya Persib yang pertama tuh di saat kalau Adam Alis yang ngebuka ruang, berhasil dipasing, dan Adam Alis mengirimkan umpan bola kepada, dan di situ ada Barba yang membantu serangan. Lagi-lagi Barba yang menunjukkan pemain ini sangat
penting banget, sangat jenius banget, sering banget membantu serangan Persib dan berujung gol, dan ini sangat terbukti gitu. Adam Alis melakukan umpannya sangat bagus dari Adam Alis, dan Adam Alis juga apa namanya, dan diakhiri dengan finishing yang sangat baik oleh Barba, dengan sundulan yang sangat bagus oleh Barba. Terus Persib Bandung juga menyamakan kedudukan di babak kedua lewat Beckham melakukan apa namanya, check in check out, melakukan gocekan kedutan dan melakukan syuting, dan di situ terkena terkena blok dari pemain Bayangkara, dan bolanya tuh sulit, bolanya diagonal tinggi banget dan jatuh dikit lagi ke pojok gawang Bayangkara. Itu benar-benar bola diagonal gitu, benar-benar menyulitkan kiper. Kalian buat yang belum tahu ya, karena gue kiper, gue ngerasain bola begitu bikin puyeng gitu. Kita mesti bagaimana cara mengantisipasinya, salah sedikit ya bisa terjadi kejebolan gitu. Oke. Gol ketiga Persib Bandung lahir dari sundulan si Bergunho, dan Bergunho menerima umpan yang sangat berkelas. Mungkin itu salah satu gol asis umpan terbaik Liga 1 musim ini, yaitu datang dari pemain yang sangat berpengalaman juga di Eropa bersama PSG, yaitu Kurzawa. Sekalinya bisa memberikan impact positif, benar-benar yang membuat Persib, membuat pondasi comebacknya Persib gitu. Asisnya umpannya kepada Bergunho. Kalau tadi kan gol ya, benar-benar bola diagonal, ini umpan diagonal, bolanya melengkung kayak gitu di atas. Jatuh si Bergunho apa namanya, memenangkan duel dari pemain Bayangkara. Ya, kuncinya Persib bisa bagus tuh di babak kedua, si Robbie Darwis dikeluarin, terus pemain Irak dibalikan di posisi aslinya, di kirinya dipasang Kurzawa. Menurut gue itu menjadi kunci keberhasilan defense Persib juga, jadi lebih greget, jadi lebih tertata, zona defense-nya jadi aktif, hidup dah. Gol keempatnya Persib datang dari Adam Alis, dan gua rasa si Adam Alis bisa dibilang jadi man of the match juga gitu. Dia menciptakan 1 gol 1 assist. Golnya Adam Alis ya, ketika bola datang ke striker Persib tuh yang kayak Drogba, kuat banget karena Andre Jung digantikan sama dia. Ada tuh dribble positifnya dia, ditabrak-tabrakin kagak jatuh bisa ada pas saat lawan Bayangkara ini. Terus apa namanya, dia kalah duel sama pemain Bayangkara, dan bolanya berhasil diambil oleh Adam Alis, dan nama Adam Alis di syuting gol keempat untuk Persib. Sebetulnya di menit-menit akhir Bayangkara mempunyai 2 gol, dan gue setuju itu offset, dan gue setuju sama keputusan VAR-nya, terutama golnya siapa yang dulu pemain timnas juga, dia kan bolanya udah disundul tuh sama pemain Persib, dihadang. Ada sontekan lagi dari pemain Bayangkara ini ke Dendi, dan si Dendi ini pergerakannya offset. Gue setuju itu, walaupun finishingnya bagus juga. Terus gol keduanya Barga juga offset karena dengkulnya ada lebih. Menurut peraturan offset yang sekarang itu menunjukkan kalau Barga masih offset, belum, nanti kalau dievaluasi ya kita nggak ada yang tahu ke hal seperti itu bisa offset lagi apa enggak gitu. Oke. Dan ya Persib Bandung setelah ketinggalan, dia mau menunjukkan mentalnya, terutama di babak kedua. Defense-nya benar-benar membuat pemain Bayangkara nggak bisa tuh di segampangnya kayak si DB Barga di babak pertama. Markok beberapa kali juga sebetulnya dia kewalahan juga, dan sempat dia sebetulnya bisa menjatuhkan CDB di kotak penalti. Itu kalau CDB mau jatuh tuh yang ada sikutan yang pakai pakai bahu atau pakai apa gitu. Kalau CDB-nya jatuh tuh bisa dihukum penalti itu untuk Persib Bandung itu. Cuman CDB-nya juga tetap mau melakukan finishing, dan
Sutannya berhasil dipatahkan atau digagalkan oleh Teja Pakualam, blok berkelas dari Teja Pakualam, dan ya seharusnya juga ada beberapa kali ada profesional foul dari Mark Locke ataupun Tom Hyatt, terutama Tom Hyatt lah, dia melakukan profesional foul menghentikan counter attack atau reaksi football cepat dari pemain Bayangkara 2 atau 3 kali atau 4 kali, dan sebetulnya layak mendapatkan kartu kuning gitu dari reaksi pelanggarannya tersebut gitu. Oke. Ya, selamat untuk Persib Bandung, selamat untuk fansnya Persib. Poinnya sama Borneo, membuat persaingan yang tinggal 4 laga lagi panas menuju gelar juara akhir musim ini Indonesia Super League. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian.